Kita record dulu ya teman-teman ya. RRQ sama Rebellion buat game pertama. Sampai Koze DPT Savage gak tahu lagi aku diborong. Kayaknya sih kemungkinan besarnya sih mungkin bisa Koze sih guys yang dapat guys. Cuma tergantung juga ya. Tergantung juga hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi. Tinggal berapa BG? Ada 19 Den. Suara merdu dari penderitaan. BG Gold Lane aku lagi galau. Lagi galau Mar kah? kenapa gak nambahin Shuriken atau kunai di warna oranye itu? Iya. Belum ku tambahin. Waktu itu padahal Koze Fenrir ngomong ya. 89%, Fenrir Fenrir ingetin lagi gak sih di chat pribadi biar aku paham? Ikut M3 sama M4 pakai langganan. Boleh Den. Gaskan Denis. Boleh. Wih, Denis mau ikutan main. Slotku sisa BRP Bang Mar. Ya. Bang Gers di sini masih banyak Bang Gers. Masih ada 92 Bang Gers slotnya. Mau ikutan main kah buat game kedua kah Bang Gers kah? Ikut terus ya. Sampai match berapa Bang Afrian? Dapat WDP Koze 89%, Fenrir 18%. 18%. Absen sampai M5 Bang. Banyak gak sih guys? Dapat WDP. Match Ke 3 sampai LG 5, Mar boleh aku. boleh. 3,4 sampai 4 atau 5 boleh. Oke, boleh boleh. Mes 3 lagi Mar aku. Oke, boleh. Fari sampai BLM bisa main Bang Mar, baru Otu balik Bogor Bang Mar. Loh, Aku miniak pas Hati-hati, puasa Bang. itu doang pakai Granger. waktu itu dari Malang view-nya Malang segini atau Magelang parah. ya? Hati-hati Bang Girs. Salam semangat ya. Iya ini tadi kena kena shadow guys. Nanti kita coba relive. Match 3 sama 4 tadi lagi si Fari. Nah, kalau emang sepi kita coba relive. Semoga rame ya. Nah, udah kita catat sih. Oh, Magelang ya? Oh, itu maniak atau Sevek dapat WD. Betul Bang Jack. Mau ikutan main kah Bang Jack? Welcome to Mobile Legends. Oke, kita langsung masuk untuk game yang pertama teman-teman ya. Buat RRQ dan juga Rebellion, menurut kalian siapakah yang akan berhasil untuk mengamankan game yang pertama? Yang Sevek dapat 2 WDP bukan. Oh, yang Sevek dapat. Guys, ternyata buat 1 orang ya. Tapi dapatnya 2 WDP. Gelo guys, berarti lebih gede ya. Oh, ya ampun. Gini. Ah, gini gak sih? Bener gak sih? Lo kok mencong ke samping beliau? Dan dulu ya. Haha. Baru benar. Wah, ini sih yang Sevek auto mukbang bro. Sevek terus juga dapat. Tadi ada first move ya. Bener-bener ya. Yang main tank sabar aja katanya. Iya, Pak auto cuman. Wih, ini ada satu pick off lagi yang ternyata berhasil diciptain oleh seorang Innocent ya. Dengan berhasilnya menambah pick off teman-teman dari tim RRQ. Cukup unggul kali ini meskipun juga ada pembalasan yang berhasil terjadi dengan Uzi juga bahkan kini berhasil untuk melakukan sebuah double kill, bahkan triple kill pun berhasil untuk dilakukan. Uzi menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya di early game untuk match yang sekarang. Dan aku main satu kah Tomio kah? Boleh Tomio kalau mau main abis ini bisa. 1 orang kah Tomio kah? Ya, tembakannya juga masih difokuskan ke arah serang Dins. Tembakan yang tentunya cukup dalam ya. Bisa membuat Dins cukup terancam. Tapi sambil menunggu bantuan ternyata Super Farik ini malah datang dan mencoba untuk membuka sebuah tempo blade. Dan membuat Dins nggak berhasil kabur. Kita lihat masih ada sebuah opsi ya. Untuk Super Valley pun bisa melakukan escape di game yang kali ini. Oh, sama Mans boleh. Bisa ikutan. Kalau enggak boleh Jack. Aku catat 2 game atau gimana Jack? Di match 2 sama 3. Yang main ROM, TB dan XPTB yang sabar katanya. Nanti ada gak sih guys? Kan MVP juga bisa guys. MVP bisa juga gak sih bro? Innocent ya.
Bakal sebuah turtle yang pertama. Dan ini akan menjadi turtle pertama ya. Akhirnya pasukan dari teman-teman tim RRQ pun dapatkan di game yang kali ini. Apakah turtle kedua? Bisa juga untuk bisa mereka kunci dengan beberapa tembakan yang juga masih dilakukan. Entropi bahkan sudah terbangun dari serang Nier, mencoba untuk menghindari gerakan yang mungkin bisa menggigit karir dirinya. Apalagi dengan adanya seorang Hylos ya, yang juga tadi punya kesempatan juga untuk bisa membuka sebuah Girls Pathway. Suara dengan mencoba untuk memberikan inflasi juga ke arah sebuah purple. Apakah purple dari pasukan teman-teman tim RBL ya bakal berhasil dicuri dengan permainan yang begitu manis dari seorang Innocent lagi. Memang menjadi pemain yang sangat berbahaya ya, dan harus dihindari apalagi dengan Electrifying Beast yang bisa untuk diaktifkan. Sementara dari seorang Gi, ini juga jadi salah satu pemain yang udah berhasil ya membuka 2 pick off untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Bisa menjadi pemain yang juga cukup penting di bagian atas ya, dengan kembali harus berhadapan dengan seorang Bismarck yang udah 2 kali juga ternyata terkena tumbangan. Dengan mencoba untuk melakukan platingan terlebih dahulu, Gi sepertinya akan lebih berfokus buat mainin clearance ya. Di saat kita lihat juga ada sebuah pengambilan pick off yang harus mal terjadi di bottom lane. Kita lihat dengan harus kehilangannya adik jagoan SOP sebanyak 2 kali ya. Ini akhirnya mempermudah pasukan dari tim Rebellion untuk bisa mengunci sebuah turret pertama ya. Dan kita lihat ada kejutan lagi yang mungkin bisa terjadi. Innocent sepertinya akan mencoba untuk menggigit dengan sebuah Electrifying Beast yang mungkin bisa diaktifkan. Uzi cukup terancam, tapi ternyata masih ada sebuah pengejaran yang berhasil seorang Innocent lakukan. Dengan pick up tambahan dan kini akankah kembali menyerang Amaterasu. Sepertinya kini harus mencoba untuk menunggu bantuan. Nier mempersiapkan dirinya untuk kini mungkin bisa memberikan kejutan dengan tembakan yang dia punya. Entropy mencoba untuk menghindari sebuah Electrifying Beast yang hampir saja berhasil membuat dirinya pun tumbang. Tapi masih ada Innocent masih mengejar dan punya sebuah peningkatan ya untuk bisa melakukan pengejaran di game yang kali ini. Kita lihat Nier yang tadi sempat punya sebuah skill yang udah bisa diaktifin buat bisa escape, tapi gagal ya untuk ternyata bertahan di game kali ini. Dan lihat masih ada beberapa tembakan tambahan lagi dengan bantuan sebuah Rhapsody. Bismarck yang juga tadi sudah mencoba untuk memberikan rotasi ke arah bottom lane harus juga terkena tumbangan ya. Dan ini akankah mempermudahkan pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle yang pertama. Di saat Dins pun juga kini masih mencoba untuk meniatkan diri untuk bisa menjadi badan. Dan lihat Innocent kembali menari-nari di sana dengan sebuah Electrifying Beast, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Di saat seorang Innocent malah berhasil menangkap lagi seorang Nier. 3 kali sudah tertumbangkan dan Tsunami Slam pun masih terjadi. Uzi apakah berhasil untuk pulang dengan seorang LZ yang juga kini datang, tapi juga harus mempersiapkan escape karena ada sebuah ledakan Lassie Sanity from Bismarck yang juga bisa dijadikan opsi yang memperkuat ya serangan buat teman-teman dari tim RRQ yang kini harus malah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle kedua mereka ya. Dengan kita lihat masih mencoba untuk memberikan team fight-nya lagi, tapi seorang Fari berhasil juga memberikan satu sontekannya. Temps of Blade bahkan berhasil memperkuat dirinya, bahkan kini berhasil melakukan sebuah triple kill. Fari menjadi pemain yang sangat berbahaya, bahkan belum sama sekali tertumbang. Tapi kini apakah ada sebuah miracle untuk bisa membuat seorang Fari pun selamat, karena masih ada seorang Innocent yang berhasil mendekat. Tinggal dulu katanya mau jemput mobil di bengkel. Boleh Fenrir dengan Lucia katanya. Fenrir coba gak sih Fenrir? Semoga nanti dapat ya. Catat aja dua-duanya kata Jack. Boleh Jack. Jack berarti 2 game ya. Jack 2 game di 2 sama 3. Boleh. Ternyata save-nya untuk 1 orang tapi dapat 2 ya teman-teman ya. Isa lawan Fahri. Iya, mereka bertemu di Land of Dawn ya. Tidak terfaham di tambahan lagi. Kini mencoba untuk mendapatkan ke seorang Nier. Masih menunggu seorang adik jagoan untuk bisa memberikan tembakan. Fahri gagal untuk bisa selamat. Sementara Bismarck pun juga berhasil menggugurkan seorang Innocent di depan sana. Dengan sama-sama kehilangan sesosok jungler ya. Pertarungan pun masih belum terhenti ternyata. Dan bahkan ada pemain yang juga harus dikorbankan oleh teman-teman dari tim Rebellion di bagian atasnya. Dengan kini harus juga menambah seorang Uzi ya, yang menunggu untuk kembali respawn. Kita lihat penghancuran ke arah turret. Kini akankah berhasil untuk didapatkan dengan teman-teman dari tim RRQ yang memang sampai saat ini ya masih belum ada pemain yang bisa menghancurkan turret buat teman-teman dari tim Rebellion.
yang kini harus sepertinya lebih diniatkan lagi untuk bisa mendapatkan tur pertama mereka. Dengan Ghost Pathway yang juga terbuka, Din seperti akan siap untuk bisa menjadi sebuah badan tambahan. Tsunami Slam berhasil menggugurkan satu orang member dari pasukan tim Rebellion. Sementara satu Last Insanity terbangun dan adik jagoan SOP pun terkena eliminasi. Sementara dari serang Gi juga memperkuat dirinya untuk bisa melakukan sebuah double kill dan hampir saja berhasil melakukan sebuah triple kill. Escape-nya bisa digunakan juga dengan satu buff flicker dan Nier pun kini masih terancam. Bahkan membuat Dins pun melakukan sebuah double kill di arah depan. Lihat dengan permainan dari teman-teman tim RRQ yang akhirnya ya berhasil juga mengunci sebuah perfect turtle ya untuk game yang pertama. Apakah ini bakal menjadi tambahan moral yang baik untuk tim mereka ya? Karena kalau kita lihat dari segi permainan mereka udah mulai ya mencoba untuk juga dapetin beberapa turret yang sempat tadi ketinggalan di RRQ game, dan ini akan tentunya jadi sesuatu kabar yang baik untuk bisa membuat mereka menambah pundi-pundi gold dan juga item-item tambahan untuk bisa mereka ambil untuk match yang kali ini. Dan ini akan jadi kabar buruk buat pasukan dari tim Rebellion yang sepertinya cukup lumayan besar ya ketinggalan yang harus mereka kejar. Dengan Fari yang juga kini mempersiapkan lagi sebuah serangan. Zeta terlihat harus terculik. Sementara Fang Beast juga hampir saya memakan korban. Nier untuknya masih berhasil membuka sebuah trofi. Sementara dengan satu Ghost Pathway juga berhati akan sebuah Last Insanity memberikan ledakan dengan cukup besar. Meskipun ternyata hasilnya nihil untuk bisa didapatkan karena Bismarck pun tertumbangkan di area depan sana. Dan kita lihat apakah teman-teman dari tim RRQ akan mulai mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di tengah. Bisa Tsunami Slam pun juga berhasil untuk membuat serang Fari pun tertarik di sana. Sudah berhasil diselamatkan. Tapi Entropy pun terbuka. Kinir mencoba untuk melakukan beberapa tembakan lainnya. Apakah berhasil membuka sebuah eliminasi dengan seorang Innocent yang juga mencoba untuk mengejar lagi. Bahkan Uzi pun tertumpangkan bersama dengan Nier yang juga harus terkena sebuah double kill. Dan perjuangan dari seorang Innocent ya, ini patut benar-benar diancungi jempol sih guys. Karena kalau misalnya nggak ada dirinya ya, kita lihat teman-teman dari tim Rebellion bisa dibilang cukup masih banyak pemain yang tersisa. Tapi dengan udah adanya 2 orang pemain yang ditumbangkan, kita lihat turret di bagian topin akhirnya jadi opsi tambahan. Dan satu buah Death Sonata menggugurkan kembali seorang Super Fari untuk sebanyak 4 kali di game kali ini. Dan ini akan jadi masalah yang cukup besar karena pasukan dari teman-teman tim RRQ punya kesempatan yang lebih enak harusnya untuk bisa mengunci sebuah Lord yang pertama untuk gamenya di match yang kali ini ya. Itu Fari suruh main fake sana aja bang. Waduh, suruh main fake sana kah? Maniak sama... Aduh, lupa nanya lagi guys. Sepek sama maniaknya tadi harus win apa enggak ya? Loh, lupa nanya guys. Bentar ya, kita tanya ke Anera dulu ya. Sambil kita lihat juga teman-teman dari tim RRQ seperti akan dengan sangat mudah juga mengambil ke arah Lord pertama. Fari kali ini akan kabur dikejar. Ghost Pathway seperti diaktifkan. Bismarck mencoba untuk melakukan sebuah penahanan. Last Insanity sudah berhasil terbuka dan juga harus membuat dirinya pun tertembak dengan cukup dalam dengan satu buah Death Sonata di sana. Harta Tata dan juga Death Sonata akan jadi sesuatu yang berbahaya. Belum lagi dengan adanya seorang Innocent yang menjadi 2 terbaik untuk game yang kali ini. Triple kill berhasil didapatkan. Lucky Forman yang pun juga akan berhasil juga dikunci dengan Fari yang sebenarnya kini bakal mencoba untuk terkenal langsung sebelum eliminasi. Godlike terjadi untuk seorang Ki yang kini harus sepertinya ya mulai juga ada satu pengambilan turret lagi yang akan teman-teman dari tim RRQ pun dapatkan untuk matchnya kali ini. Permainan yang begitu baik berkombo-kombo dengan seorang Innocent ya. Ada jagoan SOP menurutku sih di area late game juga jadi salah satu harapan yang sangat-sangat bisa ya dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim RRQ agar bisa membawa kemenangan. Mulai dengan Lordnya yang juga kini akan mulai masuk ke bagian dalam. Apakah akan ada sebuah kekalahan yang langsung dirasakan oleh teman-teman dari tim Rebellion untuk gamenya di match yang kali ini. Dengan penjagaan yang harus kuat, ya Lord pun berhasil diredam. Tapi tas-tas terjadi. Dins mencoba untuk merayakan kesempatan kemenangan yang kini sudah mulai teman-teman dari tim RRQ mungkin bisa kunci. Mulai dengan satu bobek kaki lagi. Ghost Pathway pun terbuka, mencoba menjadi badan di depan sana. Serang Dins mencoba untuk menggagalkan serangan-serangan yang mungkin bisa menerima dari teman-teman tim Rebellion. Dan lihat satu persatu dari RRQ pun juga harus ditumbangkan dengan Far yang juga berhasil melakukan sebuah double kill. Tapi base-nya langsung harus direlakan dan membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ
mengamankan Victory. match yang pertama dan Rebellion dikalahkan untuk game yang kali ini. Kita lihat dengan statistik yang berhasil terjadi untuk game yang pertama. Lihat dengan begitu luar biasanya G ya, mendapatkan MVP dengan belum sama sekali tumbang, menjadi pemain yang luar biasa sih, memberikan tekanan ke arah seorang Bismarck ya. Yang itu yang ngebuat juga ya Bismarck bisa dibilang di early sampai di end game pun sulit untuk bisa memaksakan dengan serangannya lah. Si Sanity-nya cuman geli-geli aja, dan itu yang ngebuat teman-teman dari tim RRQ ya sepertinya nggak mewaspadai seorang Bismarck untuk jadi sebuah lawan yang membahayakan ya. Dengan Dins yang juga udah cukup powernya banget buat jadi badan, tameng teman-teman dari tim RRQ dengan Innocent yang juga terus mencoba untuk bekerja sama ya dengan pemain-pemain yang lain yang bisa memberikan damage untuk gamenya di match yang kali ini guys. Ada adik jagoan SOP, Zeta, yang bisa dibilang juga pemain-pemain yang bisa memberikan impact dengan besar, entah itu dari assist ataupun dari damage yang dia punya ya. Gitu ya. Wah, ini 2 emas, 1 MVP, 2 silver ya. Sementara dari teman-teman tim Rebellion ada 3 silver sama 1 coklat ya. Ini Banglir juga bisa dibilang harus mendapatkan coklat nih ya, karena bantuannya tadi kulihat juga sering dilakukan oleh Innocent ke area bawah ya. Di saat game memang udah berhasil menangin pertarungan di bagian atas, jadinya ada tempat di mana sering sekali teman-teman dari tim RRQ melakukan gankingan di area bottom lane guys. Dengan Fahri yang berhasil mendapatkan MVP, padahal dari segi KD juga tadi di arah early cukup baik ya. Hampir bisa dibilang sampai di menit ke-6 atau ke-5 kali ya. Itu belum sama sekali kena tumbangan ya. Cuma setelah itu ada beberapa kali Fahri kesulitan untuk bisa pulih, dan itu yang sering kali ya membuat dirinya pun juga terkena eliminasi guys. Dengan 29 berbeda 17 pick off, durasi pertandingannya 12 menit 22 detik ya teman-teman ya. Ini statistik, dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya guys. Game yang kedua semoga bisa lebih seru lagi guys.